Biografi Sunan Derajat patut disimak karena menjadi salah satu wali Songo yang mendakwahkan Islam di Pulau Jawa. Dia memiliki jiwa sosial dan kebijaksanaan yang tinggi terkhusus untuk menyejahterakan masyarakat sekitar Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Dakwah beliau berupa prinsip agama Islam dan akulturasi budaya yang membuat Islam diterima di masyarakat Jawa. Sunan Derajat memiliki nama asli yaitu Raden Qasim, lahir pada tahun 1470 Masehi. Dia memiliki nama lahir Raden Maulana Hashim dan kemudian mendapatkan gelar Raden Syarifuddin. Ada sekitar 5 julukan lagi yang disematkan kepada Sunan Derajat, di antaranya Sunan Mahmud, Sunan Muryapada, Syekh Masakeh, Raden Imam, dan Sunan Mayang Madu. Ayahnya Sunan Ampel merupakan seorang ulama dan salah satu wali Songo. Sementara ibunya Nyai Ageng Manila ialah putri seorang adipati Tuban. Dia merupakan anak kedua dari 5 bersaudara sekaligus adik dari Sunan Bonang yang juga menjadi salah satu wali Songo. Sunan Derajat juga mempunyai hubungan dengan Nabi Muhammad SAW melalui Sayyidina Husein, cucu Nabi Muhammad SAW. Nama Sunan Derajat didapatkan ketika dia menyebarkan dakwah di area desa Derajat dan menjadikan desa tersebut sebagai pusat dakwahnya. Dia mampu mempertahankan pemerintahan otonom atas wilayah kekuasaan Derajat di seluruh wilayah Demak selama 36 tahun karena kecemerlangannya. Orang-orang kemudian menjulukinya dengan sebutan Kaderajat, yang berarti diangkat derajatnya karena keberhasilannya. Dia juga memperoleh gelar Sunan Mayang Madu pada tahun 1520 yang diberikan Sultan Demak pertama karena dia berhasil untuk menyejahterakan masyarakat di Paciran. Pendidikan dan pengetahuannya tentang agama Islam. Sunan Derajat memiliki kecerdasan yang luar biasa sejak dia kanak-kanak. Sebelum menjadi ulama ternama, dia tentunya sudah dibekali dan ditempa secara teratur oleh ayahnya dan beberapa ulama mengenai pemahaman agama Islam. Sunan Derajat bersekolah di pesantren milik ayahnya yaitu Pondok Pesantren Ampel Denta di Surabaya. Dia kemudian berguru kepada Sunan Gunung Jati, seorang dai kondang yang mendakwahkan agama Islam di daerah Cirebon. Di daerah Cirebon, Sunan Derajat dikenal dengan nama Syekh Syarifuddin. Dia membantu Sunan Gunung Jati menyebarkan Islam di sana. Dia pun mendapatkan nasihat dari Sunan Giri tentang bagaimana cara berdakwah di pantai utara agar dapat diterima dengan baik oleh masyarakat di sana. Perjalanan dakwah Sunan Derajat. Setelah Sunan Derajat mendapatkan pemahaman yang cukup mengenai agama Islam, kemudian dia memutuskan untuk memulai berdakwah di daerah pesisir utara wilayah barat, tepatnya di daerah pesisir Gresik. Dalam perjalanannya menuju Surabaya dia menggunakan sebuah perahu dan di tengah perjalanan dia dihantam ombak yang cukup besar yang menyebabkan perahunya tenggelam. Kemudian dia berusaha untuk bertahan hidup dengan cara berpegangan ke dayung perahu yang dia miliki, hingga pada akhirnya dia diselamatkan oleh 2 ekor ikan yang cukup besar. Menurut beberapa sumber ikan tersebut yakni ikan cucut dan ikan talang. Dengan pertolongan 2 ikan tadi, Sunan Derajat terdampar sebuah pesisir yang memiliki nama Desa Jelak, Banjarwati. Saat Sunan Derajat pertama kali datang ke Kampung Jalak, Mbah Mayang Madu dan Mbah Banjar yang merupakan pimpinan Kampung Jalak, menyambutnya dengan hangat. Sunan Derajat akhirnya menetap di Desa Jelak dan menikah dengan putri Mbah Mayang Madu, Nyai Kemuning. Dia kemudian mendirikan surau yang berkembang menjadi pesantren yang dapat membantu masyarakat Desa Jelak. Hal ini menjadikan Desa Jelak menjadi desa maju yang kemudian berganti nama menjadi Desa Banjaranyar. Sunan Derajat tinggal di Jelak selama lebih dari setahun, kemudian dia pergi mencari tempat yang lebih baik untuk berdakwah. Karena pilihan ini, dia pindah sekitar 1 kilometer ke selatan, di mana dia memulai kehidupan baru di lahan yang pada awalnya masih liar. Dia tidak mengambil begitu saja tanah tersebut tanpa meminta izin terlebih dahulu. Dia meminta persetujuan Sultan Demak pertama dan kemudian mendapatkan tanah tersebut. Wilayah tersebut sangat penting karena aman dari banjir dan memiliki makna spiritual sebagai gunung yang dekat dengan Allah SWT. Hal ini karena dalam sejarah Islam, gunung dikaitkan dengan wahyu. Di tengah sulitnya proses pembukaan lahan, banyak cerita tentang hantu yang menakuti masyarakat, meneror warga sekitar, dan menyebarkan penyakit.
Namun Sunan Derajat mampu mengatasinya. Setelah lahan dibersihkan, mereka membangun kota seluas 9 hektare. Sunan Giri memberitahu Sunan Derajat dalam mimpi apa yang harus dia lakukan, maka Sunan Derajat kemudian pindah ke suatu tempat bernama Dalam Duur di sisi selatan perbukitan. Sunan Derajat juga membangun masjid di sebelah barat kota. Dia menggunakannya sebagai tempat untuk menyebarkan berita tentang Islam, dakwah, dan menghabiskan sisa hidupnya di sana. Metode dakwah efektif Sunan Derajat. Sunan Derajat dalam upayanya menyebarkan ajaran Islam, memanfaatkan media seni seperti suluk dan tembang pangkur. Tetapi yang paling mencolok adalah ajaran moralnya yang terkenal sebagai catur piwulang atau memiliki makna 4 ajaran. Ajaran catur piwulang menunjukkan bagaimana dia mengajak manusia untuk berbuat baik terhadap sesama. Keempat ajaran tersebut adalah 1. Berikan tongkat kepada orang buta dan orang yang berjalan di jalan licin. 2. Memberikan makanan kepada orang yang lapar. 3. Berikan orang yang telanjang berupa pakaian. 4. Berikan payung kepada seseorang yang kehujanan. Sunan Derajat juga menjadi pelindung bagi fakir miskin, yatim piatu, dan mereka yang terlantar. Selain itu beliau juga secara tegas mengajak para bangsawan untuk memberikan infak, sedekah, dan zakat sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran agama Islam. Dalam keseluruhan dakwahnya, Sunan Derajat menekankan pentingnya kepedulian sosial dan kemanusiaan dalam menjalankan ajaran Islam. 7. Filosofi kehidupan ajaran Sunan Derajat. Sunan Derajat mengajarkan filosofi-filosofi berharga dalam menjalani kehidupan dengan penekanan khusus pada kepeduliannya terhadap fakir miskin. Pesan-pesan moral ini terekam di dalam kompleks makam Sunan Derajat dalam bentuk saptangga yang mengarah ke tingkat ke-7. 7 ajaran tersebut yaitu 1. Membangun resep Teyasing Sasomo, menyebabkan kebahagiaan orang lain. Sunan Derajat mendorong kita untuk selalu berusaha membuat orang lain merasa senang. 2. Jroning Suko Kudu Eling Lan Waspodo, kewaspadaan dalam kegembiraan. Di tengah kebahagiaan, penting untuk tetap ingat dan waspada. 3. Laksitanung Subroto Tan Nyipto Marang Pringgo Bayaning Lampah, membangun tekad yang kuat. Dalam perjalanan mencapai cita-cita luhur, kita harus bersedia menghadapi segala rintangan. 4. Meper Hardaning Pancadriya, mengendalikan nafsu. Kontrol diri adalah kunci menuju kebaikan. 5. Heneng Hening Henung, keheningan yang membawa pencerahan. Dalam ketenangan kita dapat mencapai pemahaman yang lebih dalam dan meraih tujuan luhur. 6. Mulyo Guno Panca Waktu, kedalaman dalam kehidupan keagamaan. Kebahagiaan sejati, baik fisik maupun spiritual, hanya dapat ditemukan melalui salat 5 waktu yang khusyuk. 7. Menehono teken marang wong kang wuto. Menehono mangan marang wong kang luwe. Menehono busono marang wong kang wudo. Menehono ngiyup marang wong kang kodanan, memberi dan melindungi. Sunan Derajat mengajarkan kita untuk berbagi ilmu bagi orang yang tidak tahu, memberi makan kepada yang lapar, memberikan pakaian kepada yang tak memiliki, dan memberikan perlindungan kepada mereka yang menderita. Itulah sekilas biografi Sunan Derajat yang bisa kita pelajari, dan ambil pelajarannya mengenai kehidupan bermasyarakat agar bisa mencapai masyarakat yang sejahtera. Wallahu a'lam bishawab.